Gunung Bromo sejak puluhan tahun lalu menjadi tempat wisata ikonik. Gunung aktif dengan tinggi sekitar 2.400 meter ini dikelilingi hamparan pasir serta pemandangan matahari terbit yang spektakuler. Inilah yang menyebabkan Bromo memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Gunung Bromo identik dengan suku Tengger, penduduk asli yang hidup di sekitarnya. Berbeda dengan warga di Jawa Timur, kebanyakan suku Tengger mempunyai kepercayaan, bahasa, serta kebudayaan yang unik dan kontras. Karena tradisi yang berkembang di kalangan suku Tengger terkait erat dengan Bromo. Gunung Bromo dan suku Tengger sejak ratusan tahun lalu mempunyai ikatan mistis yang saling menghidupi satu sama lain. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang asal-usul dari mana Tengger. Pendapat pertama mengatakan Tengger berarti pegunungan yang menjadi tempat tinggal mereka. Berikutnya menyatakan istilah Tengger berasal dari kalimat Tenggering Budi Luhur yang berarti budi pekerti yang luhur, menggambarkan watak suku Tengger yang sebenarnya. Pandangan terakhir menyebut nama Tengger merupakan gabungan dari nama Roro Anteng dan Joko Segar, leluhur suku Tengger. Sebenarnya ada bukti kuat bahwa masyarakat Tengger sudah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan dengan temuan prasasti Walandit I yang diperkirakan ditulis pada zaman Pusindok pada era Mataram kuno. Dalam prasasti itu disebutkan, pemerintah waktu itu memberikan sebidang lahan di kawasan Hila-Hila yang diperkirakan di kawasan Pananjakan untuk dihuni kaum Brahma. Hak istimewa itu diberikan karena dalam strata agama Hindu, kaum Brahma merupakan orang-orang suci. Bukan hanya hak lahan, karena kesucian kaum Brahma, pemerintah kala itu juga membebaskan mereka dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Orang-orang suci yang menghuni tanah Hila-Hila itulah yang diyakini sebagai cikal bakal warga Tengger. Bahkan dari cerita itu, nama Gunung Bromo berasal.
Ada dua prasasti Walanda yang sempat dibuat sebagai penanda hak istimewa. Pertama dibuat pada era Mataram kuno sebagai instruksi pemberian hak istimewa kepada kaum Brahma. Sejak sekitar 1000 tahun lalu, Pegunungan Tengger memang diakui sebagai tanah suci atau hila-hila. Penghuninya dianggap sebagai abdi spiritual tunggal dengan sebutan Hulun atau abdi. Fakta itu terungkap dalam prasasti Walandit dari abad 10 yang berangkat tahun 850 Saka atau 929 Masehi. Kedua, pada era Majapahit, tepatnya Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Prasasti kedua dibuat sebagai penegasan atas prasasti pertama. Raja Hayam Wuruk perlu membuat penegasan itu menyusul upaya desa lain untuk menguasai tanah hila-hila dan memungut pajak warganya. Untuk menghentikan, Raja Hayam Wuruk kemudian memerintahkan agar pungutan tidak dilakukan. Seperti yang tertulis pada Prasasti Walanda II, berangkat tahun 1327 Saka atau 1405 Masehi, yang ditemukan di daerah Pananjakan. Keyakinan bahwa wilayah sekitar Gunung Bromo sebagai tanah suci dan penghuninya juga bukan orang sembarangan masih dipegang warga Tengger sampai saat ini. Melalui banyak kesempatan, ajaran-ajaran kebaikan senantiasa ditanamkan kepada generasi penerus. Karena itu, tak mengherankan jika suku Tengger lekat dengan sikap patuh dan enggan berkonflik, bahkan dengan penguasa sekalipun. Dalam keyakinan mereka terdapat hukum karma pala. Siapapun yang berbuat baik akan kembali mendapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya, mereka yang berbuat keburukan pasti akan mendapatkan balasan. Dalam buku Hindu-Javanese, Tengger Tradition and Islam, karya Robert W. Hefner, dijelaskan, suku Tengger merupakan keturunan para pengungsi Majapahit yang menyelamatkan diri dari invasi. Warga Majapahit juga ada yang mengungsi ke Pulau Bali. Sebagian lainnya memilih menempati sebuah kawasan pegunungan, mengisolasi diri dari pengaruh luar. Mereka itulah yang kelak dinamakan sebagai suku Tengger. Kondisi yang tidak tersentuh oleh peradaban luar selama puluhan bahkan ratusan tahun itulah yang kemudian berdampak pada kondisi sosial suku Tengger. Mereka masih mempertahankan kepercayaan para leluhurnya dari Majapahit dengan menganut aliran kepercayaan Siwa Buddha yang kemudian berkembang menjadi agama Hindu seperti saat ini.
Dalam hal bahasa juga sama. Suku Tengger mempunyai dialek berbeda dengan bahasa Jawa yang berkembang di era modern. Mereka masih menggunakan dialek bahasa Kawi dan terdapat beberapa kosakata Jawa kuno yang sudah tidak lagi digunakan oleh para penutur bahasa Jawa lainnya. Itulah yang menyebabkan banyak orang termasuk orang Jawa sekalipun kadang kesulitan dalam memahami bahasa warga Tengger. Tak hanya itu, suku Tengger juga mempunyai sistem penanggalan tersendiri di samping penanggalan Masehi. Mereka menggunakan sistem penanggalan tahun Saka yang mengadopsi dari sistem penanggalan Hindu. Karena itu, sistem penanggalan suku Tengger mirip dengan penanggalan tradisional Jawa maupun Bali. Dalam satu tahun, terdapat 12 bulan, antara lain Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kasadasa, Desta, dan Kasada. Dalam satu bulan terdapat 30 hari. Sistem penanggalan itulah yang berguna untuk menentukan pelaksanaan upacara-upacara adat suku Tengger. Suku Tengger tinggal di area sekitar 40 km dari arah utara ke selatan dan 20 hingga 30 km dari timur ke barat yang berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Seorang peneliti, Robert W. Hefner, menyebutkan, selama berabad-abad, masyarakat Tengger selalu mengidentikan dirinya sebagai orang gunung yang berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Penyebutan itu mereka gunakan untuk menunjukkan perbedaan dalam masalah hierarki dan pola interaksi.
Masyarakat Tengger juga mempunyai karakteristik yang khas. Mereka hidup komunal dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pada pimpinan. Karena mereka meyakini berasal dari satu nenek moyang yang sama.